investasi itu saya suka ibaratkan kayak lari maraton, ya. Kalau mau lari maraton kan pertama badan kita harus kuat, kita harus pemanasan. Kalau kita nggak siap, nanti pas lari nanti kalau nggak kerap nggak sampai kan. Nah jadi sama juga investasi juga sama. Jadi kalau kita mau investasi kita secara finansial harus sehat dulu. Nah sehat finansial itu adalah satu, kita pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Ya itu sudah pasti dong, kalau nggak ada uang untuk investasi kan. Yang kedua, tidak ada hutang KTA atau kartu kredit. Jadi kalau ada Rp1 pun hutang kartu kredit atau KTA yang ada bunganya, kita nggak sehat. Yang ketiga, kalau kita punya KPR sama punya kredit mobil, itu nggak apa-apa karena itu produktif. Sepanjang cicilannya di bawah 30% daripada daripada penghasilan kita. Nah jadi kalau misalnya 3 itu kita sudah tercapai, kita rasanya sudah siap untuk investasi. Kalau untuk memilih manajer investasi, pertama tentu adalah yang pertama kita harus percaya, ya, karena ini bisnis kepercayaan. Kalau kita nggak percaya, nggak ada bisnis. Nah, untuk bisa percaya, Anda bisa lihat apakah secara fisik perusahaan-perusahaan itu ada di dekat sekitar tempat tinggal situ. Kemudian orang-orang yang melayani kita itu servisnya dia berizin nggak? Bagus nggak cara menjelaskannya? Apa itu cuma untung saja nggak ada ruginya? Nah, kemudian yang satu lagi adalah fasilitasnya gimana? Kalau saya mau cek saldo, mau tahu uang saya sudah berapa, bisa nggak? Bisa online nggak? Nah yang terakhir dan yang paling penting tentunya adalah performance. Karena kan kalau saya titip uang, maunya uang saya berkembang dong. Kalau nggak berkembang, semuanya mau bagus, sudah apa juga. Nah jadi ada 4 hal itu yang bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya kita investasi di emas, harga emas yang 1 gram sama 100 gram kan beda. Berarti kan ada yang tidak fair kan, kalau kita beli 1 gram lebih mahal, 100 gram lebih murah. Nah kalau di reksadana enggak, kita mau beli 250.000, 250 juta harganya sama. Nah jadi istilahnya nggak ada perbedaan perlakuan, besar kecil perlakuannya sama. Kemudian kalau reksadana itu liquid. Kalau saya punya rumah, punya tanah mau jual, pasang iklannya mungkin 2 bulan, kemudian negonya 1 bulan, keluarnya tunggu transfernya berbulan-bulan lagi. Kalau reksadana begitu kita bilang saya mau tarik uang saya 7 hari itu sudah keluar. Gitu. Nah, kemudian satu lagi adalah reksadana bukan objek pajak, jadi berapapun kita untung nggak kena pajak lagi. Nilainya bisa naik, bisa turun, ya. Jadi misalnya ada tahun-tahun di mana bagus, itu mungkin bisa sampai 100%, 70%, 80%. Tahun-tahunnya lagi kurang bagus, cuma 7-8% pernah juga. Tahun-tahunnya lagi jelek, rugi sampai 30-50% juga pernah. Kalau dia belum jual, belum realisasi. Tapi kalau misalnya bisa rugi, bisa. Nah, jadi misalnya saya punya uang 1 juta, turun 30%. Sekarang ya tinggal 700.000. Tapi kalau saya nggak jual, bisa saja nanti balik lagi dan untung lagi. Jadi kalau kunci di investasi itu adalah waktu.